Ke Ibu Elsa Syarif untuk meminta komentarnya atas keterangan dari saksi ahli Azmi Syaputra. Khususnya berpendapat tentang jadi dia tidak netral. Menurut Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Pak, Ibtu Rudiana itu masih dengan pendirian awal. Ceritanya masih sama bahwa dia yakin ini ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Ini Mbak, masa fakta kita mau rubah-rubah? Kok di pendirian awal? Maksudnya Anda gimana? Itu Rudiana klien saya sudah diperiksa 2 kali. Ya kan sekarang kan terbuka sendiri rupanya sebelum jam 10 sudah ada penyelidikan, sudah dilakukan. Oke, saya ke Bu Elsa lagi. Silakan Bu Elsa, tidak ada pemeriksaan apakah mengkonsumsi alkohol. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apakah memang dalam keadaan mabuk atau tidak. Saya sudah tanyakan kepada dokternya. Jadi isinya hanya jagung yang berada di lambungnya Vina. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, bahwa kita berbicara kepada fakta saja. Sedikit demi sedikit ini kalau yang namanya bukan fakta, kebohongan, ketidakbenaran, ya, itu pasti akan bercerita dan tidak akan bersesuaian. Kalau dikatakan Rudiana itu tidak melakukan penyidikan dan itu hanya 3 jam, 2 jam, ya nggak apa-apa. Faktanya, saksi mengatakan, ya Sudirman ikut ke Polsek namanya Utara Barat, ya kan, menjemput namanya Rivaldi, itu tanggal 1 September. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, Sudirman sudah cerita di sidang. Yang mimpin adalah Ibtu Rudiana sendiri saat itu. Dan kemudian, saya ngerti, maunya arahnya kan mabok, terus akhirnya oleng, terus nabrak, kecelakaan tunggal. Ini sudah ada bukti putusan dari hukuman disiplin. Jadi bohong lah kalau menurut saya, ya. Jadi apapun bahasanya, ya itu. Tapi saya sampaikan tidak apa-apa. Tapi ini saya sampaikan ini hanya untuk mengungkap supaya masyarakat mengetahui. Bagaimana mungkin 11 orang didakwa melakukan 340 pembunuhan berencana, ya kan? Apalagi Sudirman ini lakukan. Rudiana di sini saling sanggah dan saling bantah ya. Dan di sini diskusi ini sangat menarik sekali. Akhirnya terjadi beberapa perdebatan dan perselisihan karena memang di sini ya Bapak Jutek Bongso ini sebenarnya sudah menjelaskan apa yang ada di persidangan ini sangat luar biasa sekali ya. Ternyata seperti ini ya, ini sangat mengerikan. Ini jadinya terbongkar dan terkuat di sini. Mari kita simak video selengkapnya. Untuk meminta komentarnya atas keterangan dari saksi ahli Azmi Syaputra. Ibu Elsa. Ya, terima kasih. Dalam peraturan ya, jika seorang ahli itu berbicara harus sifatnya netral, kan dia ahli, tidak bisa membahas case-nya langsung, harus bicara secara netral. Perumpamaan saya juga bingung nih, kok ahlinya langsung bicara tentang kasusnya, berpendapat tentang kasus, jadi dia tidak netral. Menurut Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? Ya itu, dia bicaranya kan bukan bicara hukumnya, dia kan ahli hukum pidana, dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya, itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Tapi ya terserah, kan nanti semuanya kan kembali kepada majelis hakim PK nanti akan menilainya. Jadi menurut Bunda Elsa Syarif itu Prof Azmi ini tidak netral dan tidak objektif ya. Menurut Bunda Elsa Syarif seperti itu. Saya sih tidak perlu membela, cuman saya komentarnya memang itu janggal seorang ahli hukum bicara langsung kepada case ya, sedangkan dia harus bicaranya netral, tidak bicara case tetapi dia bicara hukum. Tapi semuanya terserah. Baik, Bu Elsa, tapi kalau kemudian kita mendengarkan secara seksama yang diungkap oleh Azmi Syaputra sebagai ahli atau pakar hukum pidana, di situ kan hanya membaca BAP dan bagaimana kemudian BAP masing-masing saksi itu kemudian saling bertabrakan dan tidak sinkron. Apa yang salah dari itu? Maksud saya, dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan, keterangan ahlinya tidak netral. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta. Tapi menurut saya Prof Azmi ini menjelaskan dengan, ya kalau menurut saya ya, karena saya sebagai penonton, sebagai masyarakat yang melihatnya itu Prof Azmi ini udah luar biasa, jadi membuat rakyat ini terang gitu ya. Jadi melihatnya itu, oh seperti ini ternyata kasusnya. Jadi sama rangkaian persidangan yang dulu itu dengan BAP ya, itu membaca BAP-nya juga mungkin kan sudah mempelajari sebelumnya Prof Azmi juga. Itu sinkron juga dan menurut saya itu mencerahkan juga.
berbeda ya saksi fakta, tapi ya Nah, tapi ini benar ya urut-urutannya yang kemudian diungkap oleh Asmi Syaputra bahwa jam 10 sudah mulai bergerak, kemudian janjian ketemu jam 2, kemudian jam 4 dapat telepon tentang keberadaan para terpidana, kemudian keanehan-keanehan bagaimana ada 2 kesaksian, ada 5 orang, 8 orang, kemudian jadi 11 di laporan Ibtu Rudiana, itu semua benar ya, Bu Elsa? nggak begitu ceritanya. Kan ada lidiknya, ada investigation ya. Investigasinya di mana setelah dikuburkan itu Rudiana dengan tim menganalisa kondisi, pertama menganalisa kondisi dari jenazah anaknya, dilihat bagaimana anaknya itu hancur, kepalanya, rahangnya lepas, tetapi waktu ditemukan dia memakai helm dalam keadaan tertelungkup. Kemudian lentangkan berdasarkan itu Rudiana, dan waktu dia buka helm itu penuh darah, padahal helmnya tidak pecah, itu dipakai loh ya. Penuh darah, di sini lepas. Biasanya kalau kecelakaan itu ada beset di aspal itu, kulit bisa ada yang terkelupas, rambut lepas. Nah kemudian berdasarkan itu dia melihat ternyata tidak ada olah TKP, sehingga dia koordinasi dengan Ibtu Supardi, Suja, Muhyiddin, dan Afrudin. Baik. Banyak dah teman-teman, dan disitulah baru mereka berjalan. Jadi jangan dipotong baru jam 10, jadi seolah-olah Aib ini benar-benar adalah pencetus, itu enggak begitu. Itu kan ada namanya ada pemeriksaan dari visum et repertum dari dokter. Baik, oke. Ya. Baik. Ya. Jadi Baik, Aib sangat. ini ya, kenapa ya begitu percayanya dengan Bunda Elsa Sharif dan Pitra dan yang lainnya gitu ya. Sedangkan nanti kalau putusan MA ini nanti misalkan menyatakan terpidana ini tidak bersalah ya, ini kan Aib sendiri yang kasihan ya. Kenapa misal nih memang kejadiannya ini bukan pembunuhan atau ruda paksa ya, kenapa tidak mengaku dari sekarang, harus mending jujur dari sekarang, kan siapa tahu ya mereka masih bisa memaafkan, dan Aib juga mungkin malah bisa tidak kena masalah nantinya kan gitu. Setuju kalau semua dipotong ceritanya, karena itu kejanggalan, kecurigaan itu dimulai dari setelah dikuburkan. Setelah dikubur. Oke, saya pindah dulu ke Bang Jutek, Bu Elsa. Saya pindah dulu. Bang Jutek, silahkan komentarnya untuk kemudian counter pernyataan dari Bu Elsa. Batas ya, saya hanya ingin menceritakan apa yang terjadi menjadi fakta, ya, bahwa selama ini kan tidak diakui bahwa itu Rudiana dan kawan-kawan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, ada pakai bahasa diamankan dan sebagainya. Kami nggak mau persoalkan itu, walaupun kenyataannya kemarin sudah terbuka semua di sidang, ya kan. Sekarang kan terbuka sendiri, rupanya sebelum jam 10 sudah ada penyelidikan, sudah dilakukan. Bahkan sebelum jam 10 ya? Sebelum jam 10, dan apa, ya itulah yang saya bilang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, bahwa kita berbicara kepada fakta saja, sedikit demi sedikit ini, kalau yang namanya bukan fakta, kebohongan, ketidakbenaran, ya, itu pasti akan bercerita dan tidak akan bersesuaian. Ya, memang nyatanya mau ditabrakin, mau diapapun kemarin ya, dari fakta bahwa yang dilihat Aib 5 orang, yang dilihat DD itu 5 orang, yang Aib itu 8 orang, lalu muncul itu menjadi 11 orang, 3 DPO akhirnya tidak bisa ditemukan. Itu kan saya melihat ini udah kacau sendiri. Itu satu aja udah buktinya bahwa ini nggak bisa kacau. Ini yang sering dibahas sama saya, yang paling sering saya tunggu-tunggu hingga saat ini itu DPO-nya. Ya itu saya sampai tidak bisa berkata-kata ya, DPO-nya kemana hingga saat ini. Bukan saya aja, pasti banyak masyarakat netizen itu menanyakan DPO-nya kemana, DPO-nya, benar nggak teman-teman? Ya, kalian juga pasti menanyakan DPO-nya kemana, yang dulu itu udah sampai disiarkan, diumumkan ya. DPO itu coba tunjukkan, apalagi kemarin kami buktikan ada orang keempat rupanya DPO-nya. Ada 4 ternyata. Iya, kan kami munculkan itu kemarin dia. Oke. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya yang kami munculkan juga di dalam persidangan, kalau dikatakan Rudiana itu tidak melakukan penyidikan dan itu hanya 3 jam, 2 jam, ya nggak apa-apa. Faktanya saksi mengatakan ya Sudirman ikut ke Polsek namanya Utara Barat, ya kan, menjemput namanya Rivaldi, itu tanggal 1 September. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, Sudirman sudah cerita di depan sidang. Yang mimpin adalah Aibtu Rudiana sendiri saat itu. Jadi bohong lah kalau menurut saya, ya. Jadi apapun bahasanya, ya itu, tapi saya sampaikan tidak apa-apa. Tapi ini saya sampaikan ini hanya untuk mengungkap supaya masyarakat mengetahui apa yang benar, apa yang terungkap dalam fakta persidangan, ya kan. Mengenai bahwa selama ini kita mengira, ya Mbak Tas ya, Sudirman ini adalah
sutradara, aktor intelektual yang dari skenario hebat ini. Dia yang memunculkan 11 nama ini. Ternyata dia letakkan nama itu justru didapatkan dari penyidik di kepolisian. Dia nggak tahu menahu itu 11 nama itu. Bahkan dari 11 nama itu dia sebutkan yang namanya Andi, ya kan? Kemudian Dani, Peggy, kemudian Rivaldi, dia tidak kenal. Bagaimana mungkin 11 orang didakwa melakukan 340 pembunuhan berencana? Ya kan? Apalagi Sudirman ini lakukan dituduhnya adalah aktor intelektual. Artinya apa? Dialah yang apa? Yang pencetus kan? Dia pelaku utama. Ya. Di kapan melakukannya? Kapan ini kan SMS tanggal 17? Nggak ada. Dia bilang enggak. Dia katanya ke Saka, enggak. Dari Dani, kenal Dani pun enggak dia. Nama Daninya pun enggak. Dia panggil Rivaldi, ya. Ini yang anehnya, Batas ya. Ya, dia panggil Rivaldi itu, dia panggilnya bukan Rivaldi, tapi dia panggilnya Andika. Karena itu yang dia tahu, yang diarahkan oleh penyidik. Dia nggak tahu. Ucil gitu, Rivaldi itu aliasnya Ucil, bukan Andika. Betul. Jadi kacau ya, sudah kacau ya di rangkaian ceritanya itu aja sudah, menurut saya ya, yang awam, teman-teman juga pasti ya, ini udah kacau sebenarnya ya. Jadi kalau kemarin kita mendengarkan Asmi, itu kemudian semakin memperjelas urut-urutan laporan yang kemudian kisruh itu ya Bang Jutek. Apakah kemudian artinya kalau kemudian kasus ini dibaca dari laporan BAP, kemudian fakta di persidangan, itu orang memang kemudian bisa tahu bahwa kasus ini memang kasus yang direkayasa? Ya gini, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu yang tidak dialami langsung, nggak mungkin sebut nama. Ya kan? Kami hanya menyebutkan, apalagi bukan dia yang mengalami. Ya kan? Dari situ saja kemudian iya, itu saja aneh. Ketika dia melakukan situ dia berani sebut 11 nama, artinya dia sudah tahu kronologisnya. Di dalam apalagi dalam kronologisnya disampaikan, kan gitu kita saya sampaikan. Dikejar bahwa Eki itu bersama dengan teman-temannya ada 8 orang, itu yang saya pernah bungkit. Ya kan? Lewat di depan SMP 11, dikejar oleh para tersangka. Ya gitu kan yang terpidana sekarang. 8 orang yang hadir itu, 8 orang itu selain Eki dan Vina, siapa lagi mana orang yang nggak pernah diperiksa? Kita harus break dulu. Saya pun sebagai manusia tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban, baik itu Vina maupun keluarga Eki. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna. Ya. Artinya di lain mereka bertiga, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengalami. Tapi menurut Bang Jutek, semua informasi itu ada korelasinya tidak dengan membuktikan bahwa 6 terpidana, 7 terpidana tidak bersalah. Karena ada beberapa informasi-informasi dinamika bagaimana percakapan mereka kan. Jadi Mbak Tasya, justru itu mengkonfirm kesinkronan saksi satu dengan yang lain. Saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya. Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Oke. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh keluarga. Mau nggak mau gitu kan. Terus kita tanya, apakah itu kebiasaan? Dan di bawah persidangan kan mereka ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau di apa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan, ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah, tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia. Betul Pak. Ya, tidak mungkin mereka itu menerangkan sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan untuk mencelakakan dirinya sendiri, itu sangat tidak mungkin sekali ya. Kan gitu kan. Jadi mereka sadar. Mereka sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu ada konsekuensi hukumnya. Ya kan, kita sampaikan ini 6 tahun loh, ya kan, bahwa ini ada ancamannya sekian tahun loh. Ya mereka bilang nggak apa-apa, sadar. Untuk demi kebenaran mereka siap. Mau mengambil resiko seperti mereka itu. Mau ambil resiko itu. Jadi sekarang kan kenapa ya mereka mau mengambil resiko seperti itu? Ini kan sebenarnya teman yang berteman 8 tahun lalu dan hanya kenal beberapa hari. Kemudian apakah ada motif lain mungkin Bang Jutek? Nanya mengapa bagaimana ya, mereka ini karena tahu kalau bahwa apa yang dikatakan yang mereka jadi saksi awal itu sudah berbohong, dan mereka melihat penderitaan beberapa terpidana ini tidak bersalah, mungkin kan seperti itu, makanya mereka mau. Karena kasusnya sedang naik atau seperti apa? Kalau kita bilang bahwa mereka itu menyampaikan itu karangan, kami nggak kan itu yang saya sampaikan. Benar. Kami kan sesuaikan dengan alat bukti lain. Handphonenya Vina itu kan sudah diekstrak tahun 2016, ya kan? Ketika waktu mereka berbicara kan hanya antara Vina, Widi dengan Vina yang tahu. Ya, Mega ya, bertiga yang tahu. Nah, sekarang dengan Vina tidak ada, berarti cuma Mega dan Widi. Mereka berdua mengatakan iya, sedangkan Vina tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tapi perkataan bahwa mereka malam itu bercakap-cakap, itu sudah dibuktikan handphonenya Vina diekstrak. Betul, mereka bercakap, mereka teleponan pukul 10:10, SMS 10:14. Lalu Widi mengatakan handphone yang bekas melakukan komunikasi mereka tahun 2016 ini masih ada. Ya kan, diserahkan atas izin majelis, kami ekstrak dengan ahlinya Pak Rismon kemarin. Hasilnya cocok.
Oke. Jamnya sama ketika dia bercakap lewat 22 lewat 10. Lalu 22.14 adalah komunikasi. Nah, makanya itu saya juga kemarin itu sempat ragu ya waktu respon Sianipar kemarin mau ekstraksi HP, itu sebenarnya saya ragu. Ragunya gini, takutnya setelah diekstraksi sama respon Sianipar, mereka ini berbohong para saksi-saksi itu. Ternyata benar, ternyata ekstraksinya pas gitu ya, cocok sesuai. Karena apa? Saya meyakini respon Sianipar ini luar biasa ya dalam ilmu digitalnya gitu ya. Saya sangat mengagumi beliau gitu ya. Makanya saya takut jangan-jangan diekstraksi sama respon Sianipar ini bakal kebongkar semua, mereka berbohong. Akan tetapi ternyata cocok sama ekstraksinya dari respon Sianipar ini, keluarnya sama seperti yang di di putusan kan kemarin kan seperti itu ya. Luar biasa sebenarnya ya. Lalu SMS-nya itu ada yang dihilangkan. Itu yang kita kan mesti buka kebenaran. Baik. Karena kita nggak bisa kita tutupi pahit ataupun apapun. Kami mohon maaf kalau itu akan mengganggu. Kami pun paham. Ya kami pun paham kalau ini memang sangat berat. Tapi kita harus buka Baik. untuk kebenaran. Untuk Eki ternyata dalam kondisi mengonsumsi minuman keras dan juga obat. Apa kira-kira mungkin kita ingin tahu bagaimana reaksi Ibtu Rudiana terhadap informasi ini? Yang jelas itu tidak benar ya, karena kan kita bisa lihat dari hasil visum et repertum ya, di mana dari pemeriksaan dari dokter, dan kami juga tanya lagi dokter Nur Rahman dan dokter Rahma maupun dokter Ihda, di dalam tubuhnya Vina maupun dalam tubuhnya Eki itu tidak ada minum minuman keras maupun obat-obatan. Apalagi dibilang minum obat sampai 10 butir obat ekstasi, itu mah nggak usah minum tambah air, tambah minuman keras, itu mah udah langsung meninggal di tempat itu. Enggak juga ya. Ekstraksi ya, misalkan minum 10, misalkan terus sama minuman keras, belum tentu ya langsung meninggal di tempat, enggak, belum tentu juga. Jadi kita harus membuat suatu keterangan di bawah sumpah itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan suatu verifikasi, audit dan validasi dengan bukti-bukti yang lain. Nah ini kan kalau masalah minuman keras maupun obat-obatan itu kan harus dilihat pada hasil dari visum et repertum. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu dua saksi yang mengkonfirmasi itu, Bu Elsa? Tunggu dulu. Terbukti bahwa di dalam tubuhnya Vina itu ada, saya baca ya, ada butiran jagung yang belum tercerna. Jadi tidak ada minuman keras maupun obat-obatan. Jadi itu keterangan itu boleh-boleh saja. Tapi kan nanti harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya, karena kita punya visum et repertum di tubuh dari Vina dan Eki. Mungkin Bang Jutek mau Ya, saya mau sampaikan gini Mbak Tasya. Di visum et repertum itu tidak memuat lengkap pemeriksaan kimiawi dan apa yang terkandung. Jadi tidak diperiksa apakah dia mengkonsumsi alkohol Ya, dilihat lagi aja. Oke. Nanti sangkanya asumsi lagi kita. Ya, tidak memeriksa ya. Oke. Ya, apapun yang dia tadi sampaikan. Terlepas dari situ Mbak Tasya, ini kami mau sampaikan bahwa mereka ini saksi fakta. Mereka ada sekian orang, 45 orang. Mereka yang melihat cuman Eki yang belum ada. Yang lain kalau mengatakan iya terus yang membuktikan itu tidak, kan siapa? Ya kan? Ya silakan aja. Kan itu apalagi mereka memberikan ini kesaksian ini bawa sumpah kan gitu kan. Mereka berani, apa motifnya? Apalagi kemarin saya dengar dari kuasa hukum mereka, dari Anwar dan Harta ya kan gitu kan. Silakan aja. Katanya tukang obatnya masih ada, ininya masih ada, mereka bisa hadirkan, mereka bisa lihat dan apa segala macam. Keren ya. Jika memang benar ya. Jika memang benar tukang obatnya atau tukang yang jualannya atau yang pengedarnya itu masih ada. Ini ya luar biasa. Ya bisa terbongkar semua. Saya pikir sih itu kan mereka yang bersaksi, mereka sudah kami ingatkan bahwa semua kesaksian mereka di muka persidangan itu ada konsekuensi. Oke, hukumnya. saya ke Bu Elsa lagi. Silakan Bu Elsa, tidak ada pemeriksaan apakah mengkonsumsi alkohol. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apakah memang dalam keadaan mabuk atau tidak. Saya sudah tanyakan kepada dokternya, dan karena tidak ada hal-hal yang spesifik tentang minuman keras dan obat-obatan, dan justru sampai jagung pun diperiksa oleh dokter karena tidak ada minuman keras maupun itu, sehingga tidak tertulis di sana. Jadi isinya hanya jagung yang berada di lambungnya Vina. Jadi malah yang dibahas itu jagung terus nih Bunda Elsa Syarif. Jadi kita bukan pemeriksaan apakah dia minuman keras ini, enggak. Pada saat itu diperiksa yang didapati adalah itu. Jadi jangan dibalik-balik. Dan kemudian saya ngerti maunya arahnya kan mabok, terus akhirnya oleng, terus nabrak, kecelakaan tunggal. Ini sudah ada bukti putusan dari hukuman disiplin tanggal 24 September, di mana memutuskan menghukum teguran tertulis kepada para polisi Laka Lantas yang telah salah memberikan informasi adanya kecelakaan, dan di mana mereka
tidak pernah melakukan olah TKP, dan mereka karena dia mendengar dari masyarakat kecelakaan dia pikir jadi dia tidak memeriksa lagi, dan atas hal itu mereka dihukum secara tertulis. Jadi pikiran tentang bahwa ini kecelakaan itu sudah ada putusan. Baik. Sudah ada putusan keputusan hukuman disiplin nomor Kep garing 25 9 garing 2016 tanggal 24 September. Ini ada beberapa yang diberikan hukuman tertulis. Oh, jadi polisi yang dulu tidak melakukan olah TKP, yang awalnya itu mendengar dari warga bahwa ini kecelakaan akan tetapi tidak dilakukan olah TKP, langsung percaya saja sama masyarakat bahwa ada kecelakaan. Nah, itu diberikan sanksi katanya gitu ya. Sudah dikasih sanksi disiplin, di situ ada putusannya katanya gitu ya, guys ya. Bu Elsa, dengan sekian banyak kecelakaan itu jangan terus dipikirkan ada kecelakaan sehingga semua dibikin cocokologi semuanya. Jadi karena kecelakaan nabrak tiang, padahal tiangnya udah bengkok sejak tahun 2015, itu ada bisa di Google. Terus kemudian standing motor nabrak, padahal kan kondisi orang kecelakaan tuh ada. ya, kalau ini cocokologi, tapi ini cocokologi yang melibatkan banyak sekali orang ya Bu Elsa. Ya nggak apa-apa, itu kan kalau memang mampu mengumpulkan itu kan itu. Oke, Bu Elsa, baik. Dengan sekian banyak keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian terpidana sepanjang persidangan ini di bawah sumpah, kita menyaksikan keterangan bermacam-macam saksi. Yang saya ingin tanyakan Bu Elsa, Pak Ibtu Rudiana itu masih dengan pendirian awal, ceritanya masih sama bahwa dia yakin ini ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Ini Mbak, masa fakta kita mau rubah-rubah? Kok penelitian awal? Maksudnya Anda gimana? Itu Rudiana klien saya sudah diperiksa 2 kali. Malah marah sama hostnya ya, gimana sih? Satu, pertama dari Mabes Polri itu turun, kemudian dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM, dan semuanya itu sudah memeriksa klien saya, dan klien saya sudah dinyatakan oleh Mabes Polri itu tidak menyalahi prosedur. Keren ya, tidak Kemudian menyalahi prosedur ya katanya ya. Pemeriksaan yang terbaru ya sekitar 2 bulan yang lalu semuanya diperiksa, termasuk penyidik-penyidik Kapolres, Kapolda terdahulu pada tahun 2016, termasuk terpidana juga itu sudah diperiksa lagi atas perintah Kapolri. Itu juga kita tunggu hasilnya ya. Jadi berdasarkan saya sih bebaskan karena namanya upaya hukum, boleh-boleh aja ngumpulin saksi banyak di bawah sumpah, terserah. Itu kan haknya dari pemohon PK. Kami tidak pernah mengganggu. Tetapi fakta-fakta yang ada di kita ini bukan fakta karangan, tetapi ada buktinya semua. Masalah kecelakaan, tolong saya katakan itu silakan dilupakan saja. Tapi kalau mau teruskan silakan aja. Saya nggak membantah, terserah. Nanti kan kita sama-sama punya